DPD RI minta BPK RI jaga ketetapan penggunaan keuangan negara. Kalau alur penyusunan keuangan yang ada di Indonesia itu gimana sih? Kalian kan dari jurusan akuntansi, kalian tahu nggak sih gimana alurnya? Jadi alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat yang ada di Indonesia itu ada dua, yaitu SAI dan SAIUN. SAI sendiri yaitu sistem akuntansi instansi, yaitu yang di dalamnya ada kementerian atau lembaga. Nah, terus isinya tuh kayak ada satker BLU, terus BS atau BL. Satker sendiri itu satuan unit terkecil dari sebuah kementerian. Contohnya kita ambil dari Kementerian Ketenagakerjaan ada BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dari Kementerian Kesehatan itu ada Puskesmas, terus Kementerian Agama ada KUA. Kemudian ada Satker BLU. Satker BLU itu badan layanan umum yang tidak mengutamakan mencari keuntungan. Contohnya kayak rumah sakit sama perguruan tinggi negeri. Nah, contoh di Cirebon sendiri ada rumah sakit pelabuhan sama rumah sakit Cirebon yang termasuk ke dalam rumah sakit BLU. Lalu ada BSLBL. Nah, BSLBL sendiri itu bantuan subsidi atau bantuan langsung. Contoh dari bantuan subsidi ada gas LPG, terus BBM, LN, terus dari bantuan langsungnya kayak bantuan langsung dari pemerintah langsung ke rakyat gitu. Nah, contohnya kayak BLT, KIP, terus KIS. Nah, pas waktu kemarin ada corona itu kan pernah dikasih kuota gratis kan dari pemerintah. Itu tuh udah termasuk dari bantuan langsung. Nah, kalau dia tuh dari Satker. Nah, dari Satker ini menghasilkan laporan keuangan yang lalu akan diserahkan kepada wilayah atau provinsi. Nah, di wilayah atau provinsi itu di kantor wilayahnya. Jadi tuh di sebuah wilayah tuh ada beberapa Satker. Itu kan hasilin laporan keuangan. Nah, nantinya diserahin ya ke kantor wilayah. Contohnya kayak di Kementerian Ketenagakerjaan. Berarti nyerahinnya ke kantor wilayah di Dinas Ketenagakerjaan. Terus habis dari kantor wilayah itu diserahkan lagi ke eselon 1. Eselon 1 tuh jadi itu kayak pusat di bawah kementeriannya. Contohnya kayak di Kementerian Ketenagakerjaan, eselon 1-nya tuh kayak ada Inspektorat Jenderal, kemudian Sekretariat Jenderal itu isinya ada Biro Hukum, Biro Ketenagakerjaan, terus ada Pusat Pemberdayaan Masyarakat. Nah, habis dari eselon 1 itu nanti ke K atau L. K atau L sendiri itu kementerian atau lembaga. Kalian tau gak sih kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia itu ada berapa? Nah, kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia itu ada 62. Nah, itu tuh 62 sendiri itu udah masuk ke dalam SAI. Kalian bisa lihat profilnya itu ada di Indonesia di webnya Indonesia. Iya, nah, itu Kementerian Keuangan itu ada 34, sedangkan lembaganya ada 24. Nah, dari SAI sendiri itu menghasilkan output yang disebut LKKL. Dan LKKL sendiri itu laporan keuangan kementerian atau lembaga yang isinya ada 5 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan operasional, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, yang ketiga ada laporan neraca, yang keempat ada laporan realisasi APBN, terus yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, itu kan tentang SAI. Kemudian ada SABUN yang akan dijelaskan sama temanku. Nah, jadi dalam SABUN ini yaitu sistem akuntansi baru negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, yaitu oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, sebagai bendahara negara sekaligus sebagai pengelola kas negara. Di situ kan ada tuh ada kotak yang KPPN. KPPN itu adalah kantor pelayanan perbendaharaan negara. Jadi KPPN itu adalah instansi vertikal yang di bawah tanggung jawab kantor wilayah DPJB. Nah, di dalamnya itu biasanya ngurusin tentang namanya utang dan hibah, investasi pemerintah, penerusan pinjaman, ada transfer daerah, lalu ada transaksi khusus. Nah, dari situ tuh output yang dihasilkannya itu disebut LKBUN, laporan keuangan bendahara umum negara, yang di dalamnya berisi 6 laporan keuangan. Ada laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Kenapa di LKBUN ada laporan arus kas sedangkan di SAI ada? Karena di LKBUN itu kan sistem akuntansi negara ya. Nah, SABUN sendiri itu kan cuma ada satu Kementerian Keuangan yang sebagai bendahara negara. Jadi itu di SABUN mengelola keuangan negara tuh. Nah, sedangkan kalau di SAI itu fungsi Kementerian Keuangannya itu sebagai akuntan, kayak pengguna anggaran itu. Nah, maka dari itu di SABUN ada laporan arus kas karena bendahara umum negara mengelola keuangan negara.
SAI itu ngasilin namanya LKKL, dan di BUN itu ngasilin namanya LKBUN, yang nantinya akan ada proses konsolidasi antara LKKL dan LKBUN. Kalau konsolidasi itu apa sih? Jadi kalau konsolidasi itu artinya kayak gabungan, intinya gabungan antara LKKL dan LKBUN yang nantinya akan menjadi satu, yang disebut LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Yang terdiri dari 7 laporan keuangan, ada laporan realisasi anggaran, ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, itu tuh nantinya diaudit oleh BPK, diperiksa. Nah, setelah dari audit oleh BPK itu, Presiden akan menyerahkannya ke DPR untuk nantinya dipublikasikan ke masyarakat luas. Saya mau bertanya, kenapa laporan keuangan itu harus dipubliskan kepada masyarakat luas? Oh, jadi itu kenapa sih tadi laporannya harus dipublikasikan ke masyarakat luas? Itu tuh sebagai bentuk tanggung jawab tadi pelaksanaan APBN tersebut. Nah, kesimpulan itu jadi kayak di SAI itu kayak dilakukannya sama kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia. Nah, itu perannya sebagai penganggaran. Sedangkan kalau di SAU itu cuma ada satu kementerian, itu Kementerian Keuangan yang sebagai bendahara negara sekaligus untuk mengelola keuangan negara. Paham kan? Paham. Nah, tadi kan kita udah jelasin tuh apa itu SAI sama SABU. Kalian ada yang jelasin ulang nggak? Iya, SAI itu apa? Permisi, saya akan menjelaskan ulang mengenai SAI. Sebenarnya SAI adalah sistem akuntansiasi. Di dalam SAI itu ada satker. Nah, satker itu ada satker BLU dan BS atau BL. Nah, di mana satker itu merupakan satuan kerja yang ada pada unit terkecil di kementerian. Satker BLU sendiri adalah satuan kerja badan lembaga layanan umum, dan BS atau BL sendiri adalah bantuan subsidi atau bantuan langsung. Nah, alur dari SI itu yang pertama satker. Satker itu menghasilkan laporan keuangan yang akan diserahkan ke kantor wilayah atau provinsi. Jadi di dalam kantor wilayah atau provinsi itu sendiri ada beberapa satker, di mana satker itu akan jadi dari kantor wilayah sendiri itu dikirimkan langsung, diserahkan langsung kepada eselon 1, yaitu kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu dari situ diserahkan langsung juga kepada K atau L, yang dimana K atau L itu adalah kementerian atau lembaga. Nah, output yang dihasilkan dari SAI sendiri itu ada LKKL, yang dimana LKKL sendiri itu ada 5. Yang pertama ada LO, yang kedua LPE, yang ketiga neraca, dan yang keempat ada LRA, sedangkan yang kelima ada CALK. Tadi udah dijelasin tuh, bisa kan jadi anak SAI apa. Sekarang ada yang mau jelasin nggak itu SAI itu gimana prosesnya? Saya akan menjelaskan ulang tentang SABUN. SABUN Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara, yang dimana dalam SABUN ini ngurusin kayak utang dan hibah, investasi pemerintah, penerusan pinjaman, lalu ada transfer ke daerah, dan transaksi khusus. Menghasilkan itu ada 6. Yang pertama itu ada arus kas, yang kedua ada LRA, yang ketiga ada LPE, yang keempat ada LPSAL, yang kelima ada neraca, dan yang keenam ada CALK. Ya, itu udah benar. Jadi nanti ada proses konsolidasi nih, ada yang mau jelasin nggak konsolidasi? Aku mau jelasin ulang konsolidasi, yaitu gabungan antara LKKL dan LKBUN yang nantinya menghasilkan LKPP. Yang pertama ada LRA, yang kedua ada LO, yang ketiga ada LPE, yang keempat ada neraca, yang kelima ada LAK, yang keenam LPSAL, yang ketujuh CALK, yang nantinya diaudit oleh BPK. Habis dari BPK itu ke Presiden menyerahkan kepada DPR untuk nantinya dipublikasikan ke masyarakat luas. Tapi sekarang kan udah paham kan apa itu alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat itu kayak gimana, yang dari mulai dari satuan unit terkecil dari satker itu apa sampai menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, maka dari itu laporan keuangan itu harus dijaga dengan ketat, karena laporan keuangan itu nantinya akan dipublikasikan ke masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban. Iya benar, maka itu perlu ada penjagaan penggunaan keuangan negara itu
Jadi kalau misalkan dikelolanya dengan asal-asalan itu nantinya kan menjadi efek yang sangat buruk, soalnya penggunaan keuangan negara itu cakupannya sangat luas. Jadi kita tuh nggak bisa kan kayak nyalahin orang-orang yang ngaturnya gitu, karena itu kan pekerjaannya nggak mudah. Jadi untuk melaksanakan tugas itu tuh perlu kehati-hatian yang sangat tinggi dalam mengelolanya.